kita akan belajar dasar-dasar Python. Nah, di sini kita akan lanjut ke yang namanya Python Scope. Jadi ada yang namanya itu Python Scope, di mana scope itu jadi adanya variabel yang di dalam function maupun di luar function. Nah, yang ini kita akan belajar yang pertama yaitu local scope. Nah, local scope ini jadi dia ada variabel yang di dalam function gitu. Nah, dan hanya bisa digunakan di dalam function itu aja gitu, katanya gitu ya. Nah, misalnya kita mau print x gitu kan. Semoga kita belum ada ngedefine x ya. Sambil nunggu kita. Nah, ini katanya kan name x is not defined. Nah, dia tuh nggak ada di define di mana aja gitu. Maksudnya kan kalau kita biasanya ada tuh char1 sama dengan apa, x sama dengan apa gitu kan, for x in apa gitu kan. Itu tuh udah langsung ada ngedefine, tapi kita nggak ada di sini ngedefine kan. Nah, jadi caranya kalau misalnya yang lokal dia ada di dalam function, tapi digunakan dalam function itu aja gitu katanya. Nah, coba kita bikin di sini deh. Nah, kita mau ada def my function gitu kan. Nah, kemudian misal x itu sama dengan 300. Terus kita mau print x gitu kan. Nah, kita print x yang di sini akan mengeluarkan 300 gitu. Tapi x yang di sini dia akan error. Coba ya, kita akan sini dulu. Oh ya, belum kita ini ya, belum kita panggil ya. Nah, kita panggil dulu deh my function-nya gitu kan. Nah, coba di sini. Nah, di sini kita panggil my function, x-nya tuh 300 keluar dia 300 gitu kan. Tapi yang di sini dia tuh error karena dia tidak didefinisikan oleh si function itu gitu, dan juga dia tuh cuma di lokal di dalam function dan hanya bisa digunakan dalam function itu aja. Nah, itulah yang dinamakan local scope gitu. Jadi dia tuh ada variabel di dalam scope-nya itu gitu. Nah, dia tuh scope-nya ini ya cuman dia variabelnya yang di dalam lokalnya scope-nya ini gitu. Nah, kemudian itu mungkin kita bikin seperti ini. Ada function di dalam function. Nah, misal def my function itu sama kayak tadi, x sama dengan 300. Kemudian ada lagi def my inner function gitu kan. Nah, kita mau print x gitu. Nah, kita mau lihat my inner function. Nah, coba kita panggil lagi my function ini. Nah, ini 300, kita dipanggil dia. Ini 300 juga, kita manggil dia. Tapi ini print tetap nggak bisa, gitu kan. Karena kenapa di my inner function, di print ini dia bisa? Karena dia masih dalam scope-nya. Inilah yang namanya local scope. Jadi di dalam ini tuh, ada di sini tuh dia ada di atasnya udah masih di dalam scope-nya gitu. Makanya dibilang local scope gitu. Nah, inilah yang dibilang namanya scope gitu ya. Nah, tapi x-nya di sini. Dia print-nya di bawah kan di function lagi gitu. Tapi untuk semuanya ini masih nggak bisa ini gitu. Print x biasanya masih nggak bisa gitu. Padahal dia tidak didefinisikan oleh di scope-nya
Nah, kalau misalnya kita mau definisikan print X tadi, ada yang namanya global scope gitu. Nah, kalau global scope. Nah, global scope inilah yang bisa masukin print X yang tadi itu. Jadi global scope itu variabel yang untuk di dalam body Python. Nah, kalau misalnya body Python itu udah ada, jadi udah bisa gitu. Jadi paling banget untuk di dalam body Python eh, dia itu belongs dimiliki oleh global global scope gitu. Nah, dia tuh bisa terus kemudian tuh sebenarnya kan dia global variable itu juga global variable bisa digunakan oleh semua scope global maupun lokal gitu. Jadi kalau global variable itu dia bisa dipakai di semua scope global maupun lokal. Maksudnya gimana? Nah kayak gini. Misal kita maunya seperti tadi ya. Nah kita punya ada dua function ini. Nah tapi kita hapus nih x sama dengan 300-nya gitu kan. Nah kita gini aja. Kita nggak ada ngedefine x 300. Nah x 300-nya kita bikin di luar gitu. Coba kita panggil. Nah, bisa kan? 300-300-nya padahal nggak ada lagi di dalam gitu, tapi dia masih bisa keambil oleh yang di dalam function gitu, karena dia bisa di dalam function. Nah, kemudian coba kita bikin tadi yang print x yang tadi selalu error ya. Nah, yang ada juga gitu. Yang ini 300, kita ngambil dia ngambil yang ini. Yang ini juga ngambil yang ini. Nah, yang ini ngambil yang ini juga gitu. Makanya dia 300 semua. Coba kita ganti 200 deh. Nah, ganti 200 semua gitu. Nah, kalau global dia di luar, kalau dia di dalam berarti dia lokal. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh mau ganti X sama dengan 200 ini, nggak maulah di sini maunya X sama dengan 100 deh, gitu kan. Nah, jadi yang di sini dia 100, tapi sama-sama X, gitu. Nah, itu bisa dilihat ya perbedaannya untuk global scope dan local scope. Itu ya. Nah, kemudian sebenarnya ada juga yang namanya non-lokal keyword gitu. Nah, kalau non-lokal ini dia bisa dibilang itu untuk dalam nested gitu. Nah, coba kita bikin contohnya ya biar biar paham. Non-lokal keyword. Nah, di sini ada def my function 1 deh, itu kan. Nah, X-nya itu mungkin namanya Jane, gitu kan. Kemudian kita mau def my function 2, itu ada non local X itu. Nah, X itu ya kita maunya ganti, maunya Alex gitu. Nah, kalau misalnya di sini ada narik my function 2, maka dia itu return X. Nah, coba kita cek my function 1. Nah, Alex gitu. Padahal dia itu my function 1 kan X-nya Jen. Tapi kita ada ngedefine sesuatu lagi, yaitu namanya non-lokal. Nah, non-lokal ini kita nggak mau dia ada, nggak maksudnya ada mau perubahan gitu. Jadi kita ngedefine dia sebagai non-lokal. Nah, non-lokal inilah yang menggantikan hasil dari my function ini gitu. Maka returnnya ya Alex, bukan si Jen lagi. Nah, itu udah advance ya teman-teman, udah konsep logika yang lumayan eh,
lebih logika yang sistem besar lah gitu. Nah, mungkin tapi untuk teman-teman ketahui ya ini ada function seperti ini dan ada logika seperti ini. Nah, mungkin sesuaikan lagi dengan sistemnya teman-teman. Oke, mungkin itu see you teman-teman di next video.